Shalom, perkenalkan nama saya Dendi Nugroho Kelambar Perahi dengan NIM 1221045 dengan teman kelompok saya. Ya, perkenalkan nama saya Jordi Silestiwa Kelambarlu, NIM 1221016. Pada tugas kali ini pada mata kuliah sumber daya alam dan lingkungan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Nah, dalam sumber daya alam dan pembangunan ekonomi, ialah salah satu tolak ukur yang merupakan jumlah output yang diproduksi oleh suatu negara. Semakin banyak jumlah output yang diproduksi, maka menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Dalam konsep sumber daya yang demikian, merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dijelaskan oleh seorang penemu yang bernama Olin Temosian, yang dimana sumber daya pembangunan pada dasarnya dibagi dalam 3 pembagian yang sering dikenal dengan faktor produksi utama dalam ekonomi. Ketiga sumber daya tersebut yang sebenarnya bisa diperluas dengan faktor keempat, yaitu manajemen. Nah, ketiga sumber daya pembangunan ekonomi yang utama yang dimaksud di atas itu yang antara lain. Yang pertama, non-man-made resources. Pada sumber daya ini merupakan sumber daya yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Keberadaan sumber daya ini melalui proses alamiah, yang artian bahwa hanya proses alamiah saja yang mampu atau bisa menghasilkannya. Dan yang kedua itu human resources. Nah, human resources ini merupakan sumber daya yang berasal dari diri manusia yang bisa berperan sebagai faktor produksi. Artian bahwa tentang manusia sebagai human resources yang melihat penduduk tidak saja sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen. Dan yang ketiga itu Kali ini kami akan menjelaskan man-made resources. Sumber daya ini alam dan merupakan sumber daya yang bisa diciptakan manusia. Pada video kali ini banyak hal yang dalam artian yaitu modal. Yang dimaksud di sini ialah investasi yang berperan sebagai tabungan dalam individu atau sumber daya alam dan lingkungan atau masyarakat tersebut. Pada video kali ini banyak hal yang kita dalam perusahaan atau menggunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, di sini ada nama para ahli, yaitu Cifarelli, yang menyatakan bahwa kali ini sumber daya pembangunan ada 4 macam, yaitu antara lain sumber daya alam dan lingkungan, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kelembagaan. Selanjutnya, menurut Revilli, bahwa sumber daya alam dapat membedakan sebagai berikut. Golongan pertama yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan, atmosfer, video kali ini banyak hal yang kita dan litosfer. Dan golongan yang kedua yaitu bisa disebut dengan new energy resources. Tentang sumber daya alam dan nama ahli dan para ahli yang berikutnya itu kali ini banyak hal yang Leonard Sober, yang membagi kelompok sumber daya antara lain tanah, tenaga kerja, dan modal dengan memasukkan unsur waktu. Menurut Leonard, sumber daya mempunyai tahapan periode, yaitu yang pertama itu kelangkaan, bahwa merupakan masa di mana kelangkaan itu merupakan masa awal yang di mana masih terjadi kelangkaan sumber daya. Dalam kelangkaan sumber daya yang terjadi pada periode ini disebabkan oleh
karena ketidakmampuan untuk menggali atau menemukan sumber daya. Jadi faktor keterbatasan atau kemampuan untuk menciptakan dan mendapatkan sumber daya Kali ini kami akan yang menjelaskan menyebabkan terjadi kelangkaan. tentang Dan yang kedua yaitu sumber daya alam dan lingkungan berlimpah, pada yang video kali ini dimana banyak hal yang kita masa ini merupakan periode atau suatu periode yang dimana manusia sudah menemukan dan menggali sumber daya yang ada. Pada masa-masa yang awal diketahuinya sumber daya jumlahnya relatif besar yang dibandingkan dengan penggunaannya. Lebih besar atau lebih banyak sumber daya daripada manusia yang menggunakan sumber daya. Dan yang ketiga yaitu kelangkaan, yang dimana pada periode kelangkaan ini merupakan suatu periode barang yang langka atau sumber daya yang langka yang terjadi dan disebabkan karena semakin meningkatnya kebutuhan manusia terhadap penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga itu kelangkaan di masa yang akan datang atau di masa depan, merupakan periode kelangkaan sumber daya yang terjadi pada masa yang akan datang. Sumber daya alam sebagai faktor produksi, yang pertama itu planet bumi di mana tempat kita tinggal atau di mana kita tempat tinggalnya itu di bumi ini, dan ukurannya yang luas dan tetap. Penduduk yang menghuni pun juga merupakan jumlah yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan penggunaan sumber daya menjelaskan alam dan tingkat penyebaran limbah. tentang sumber daya alam dan lingkungan. Pada video kali ini banyak hal yang kita Selanjutnya pada slide ini saya mempersilakan teman saya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi ini. Yang berikut, sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi ada sebagian orang yang beranggapan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya alam mempunyai hubungan yang negatif ataupun tidak searah. Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dengan jumlah tersedianya sumber daya atau non-sumber daya alam. Hubungan positif tersebut bisa terlihat dari kurva yang tergambar di samping sumber daya alam dan lingkungan. Dan dalam Pada video kali ini hubungan tersebut yaitu mempunyai kemiringan yang positif dalam kurung ke kanan. Kurva tersebut menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, misalnya dari dari Y1 ke Y2, akan menyebabkan meningkatnya jumlah tersedianya sumber daya alam dari SD1 ke SD2. Ya, slide berikutnya hubungan sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi. Kurva tersebut menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, misalnya dari Y1 ke Y2, akan menyebabkan turunnya jumlah tersedianya sumber daya alam dari SDA1 ke SDA2. Berikutnya, hubungan pencemaran lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pencemaran lingkungan mempunyai hubungan yang positif. Yang berikut, apabila pembangunan meningkat misalnya dari Y1 ke Y2, akan diikuti dengan meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan dari sumber daya alam dan lingkungan ke P2. Jadi di satu pihak kegiatan proses produksi barang dan jasa menghasilkan sesuatu yang positif bagi manusia.
Tetapi di sisi lain proses produksi barang dan jasa menghasilkan sesuatu yang negatif bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Yang berikut dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari proses produksi. Dampak positif dan negatif kegiatan industrialisasi bagi manusia dan makhluk hidup. Ya, kita lihat di grafik di bawah ini. Yang pertama itu proses produksi atau industrialisasi. Proses produksi atau industrialisasi barang atau jasa ya. Saya persilakan kepada saudari Dende untuk menjelaskan slide ini karena saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan pada grafik, menjelaskan pada grafik ini. Proses produksi industrialisasi menuju pada proses produksi industrialisasi. Nah, yang pertama itu penambahan barang dan jasa untuk kebutuhan manusia atau makhluk hidup. Yang kedua itu merujuk pada menurunnya atau menipisnya cadangan makanan atau kebutuhan manusia dari sumber daya tersebut. Yang ketiga itu mengalami pencemaran lingkungan pada pemprosesan pembangunan. Nah, inilah grafik yang menggambarkan dampak positif dan negatifnya yang ditimbulkan dalam proses produksi dan pembangunan ekonomi dalam sistem sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Demikianlah video kami pada kelompok. Demikianlah presentasi pada kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk melanjutkan tugas kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.